hari ini. Tapi pun yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung, Bapak Dr. Andala Ramaputra Barusman, SE MAEC. Kemudian yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Yang pertama, Ibu Dr. Dewi Motik Pramono, MSI. Selamat pagi, Ibu. Yang kedua, Ibu Dr. Anda Karmini, MH. Kemudian yang ketiga, ada Profesor Dr. Lince A. Marpaung, SH, MH. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung dan para peserta webinar The Third Magister Forum dengan tema Peran Wanita dalam Keluarga dan Karir. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena walaupun dalam kondisi kita yang terbatas, kita masih dapat bertemu melalui media Zoom dalam rangka kegiatan rutin program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung, yaitu The Third Magister Forum dengan tema Peran Wanita dalam Keluarga dan Karir. Baik, hadirin yang saya hormati, untuk membuka acara ini, marilah sama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk memberikan penghormatan selama lagu kebangsaan diputar. Meningkat acara selanjutnya, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Baharudin. Kepada Bapak kami persilahkan. Pak Baharudin? Iya, Pak.
Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, berilah kami kekuatan, kemampuan, dan kemudahan untuk melaksanakan peran dan meningkatkan karir dalam menopang kehidupan keluarga bahagia sejahtera dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di daerah maupun di skala nasional. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, tunjukkan pada kami yang benar adalah benar dan berilah kemudahan untuk melaksanakan jalan yang benar tersebut. Tunjukkanlah kepada kami yang batil adalah batil. Berikan kemudahan untuk menghindari perbuatan yang batil tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemberi Kesehatan, hindarkanlah kami dari COVID-19 agar kami selalu hidup sehat walafiat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Mulia, semoga Universitas Bandar Lampung tetap jaya di masa depan. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Direktur Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Bapak Dr. Andala Rama Putra Barusman SEMAEC. Kepada Bapak kami persilahkan. Ini maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun yang saya hormati, pembicara kita hari ini yang pertama telah hadir, yang terhormat itu Ibu Dr. Hajah Dewi Matik Pramono MSI selaku pendiri IWAPI atau Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Kemudian yang saya hormati Bupati Tulang Bawang, Ibu Dr. Kandidat Hajah Winarti SHM, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Dispora, yaitu Ibu Karmini, disebabkan karena ada meeting mendadak Bupati se-Indonesia tadi dari pusat, sehingga beliau tidak sempat hadir langsung. Kemudian yang saya hormati juga Profesor Dr. Lince Anamar Paung, SHMH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bandar Lampung. Hadir juga di sini Ibu Dr. Haninun, SMSAK, selaku moderator dan juga asisten Direktur Pascasarjana. Kemudian hadir juga yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Erlina, serta Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Bandar Lampung, serta para mahasiswa hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur adalah kita panjatkan atas Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa hadir di dalam kegiatan The Third Magister Forum, yang mana pada kesempatan kali ini mengambil tema peran wanita dalam keluarga dan karir.
Saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber, Ibu Dr. Hajah Dewi Motik, kemudian Ibu Karmani, Ibu Profesor Lince di kegiatan kami, dan ini merupakan kegiatan rutin yang kami selenggarakan setiap bulan di program Pascasarjana dengan mengambil tema yang berbeda-beda. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, walaupun masih dalam masa pandemik COVID, yang mana kita tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa hadir secara langsung, tetapi kita masih bisa bertemu melalui media online kali ini. Dan pada kali ini kita telah kehadiran para pembicara-pembicara yang sangat kompeten di bidangnya, yang nanti bisa akan sharing ke kita semua dalam kegiatan Magister Forum ini. Dan kegiatan ini juga dalam rangka untuk menyambut Hari Ibu. Oleh sebab itu para pembicaranya adalah para ibu-ibu yang hebat-hebat sudah hadir di kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada para peserta, selamat mengikuti kegiatan webinar kami, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan The Third Magister Forum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung dengan tema Peran Wanita dalam Keluarga dan Karir, dengan ini saya nyatakan resmi dimulai. Demikian kiranya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andala Ramaputra yang telah menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya kita memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu The Third Magister Forum dengan tema Peran Wanita dalam Keluarga dan Karir, yang akan disampaikan oleh 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Kemudian yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Haninun, SE MSAK. Untuk itu kepada Ibu Dr. Haninun kami persilahkan. Mohon maaf Ibu, mic-nya diaktifkan. Ya. Terima kasih Ibu Luke atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Tabi pun. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara ini. Saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan webinar ini. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita hari ini masing-masing sekitar 25 menit. Yang selanjutnya barulah acara kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pertanyaan dapat disampaikan melalui chat room Zoom meeting ini. Baik, sebelumnya mohon izin saya ingin menyapa para narasumber dan para peserta webinar hari ini, narasumber yang sangat luar biasa. Yang saya hormati Bapak Dr. Andala Ramaputra Barusman SE MAEC selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bandar Lampung. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Dewi Motik Pramono MSI selaku pemateri 1. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenannya untuk mengisi acara ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Karmini Utari MH selaku pemateri 2. Assalamualaikum Ibu. Bu Karmini. Terima kasih atas perkenannya. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Lince Ana Marpaung SHMH selaku pemateri ketiga. Selamat pagi Ibu Profesor Lince. Terima kasih atas perkenannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Universitas Bandar Lampung serta para peserta webinar sekalian yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar kita pada hari ini mengambil tema Peran Wanita dalam Keluarga dan Karir, yang mana tema ini kami angkat dalam rangka menyongsong peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember yang akan datang.
Bicara tentang peran wanita, sungguh luar biasa. Di balik kesuksesan suami dan anak, ada wanita hebat sebagai pendukungnya. Di balik kesuksesan sebagai wanita hebat, tentunya ada ketangguhan yang luar biasa. Terlebih lagi kehadiran para wanita yang bisa membagi waktu di samping melaksanakan tugas utamanya sebagai seorang wanita, juga tetap berkarir dan karirnya sungguh melejit dan sungguh luar biasa. Hari ini di antara wanita-wanita hebat dan luar biasa itu ada di tengah-tengah kita. Hadirin, forum ilmiah ini sangat penting untuk diikuti, oleh karenanya mohon tetap menyimak dan tidak leave meeting sebelum acara ini selesai. Baik, pemaparan pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Dewi Motik Pramono MSI, namun sebelumnya saya akan membacakan profil beliau. Kita kenal Ibu Dewi ini yang sungguh luar biasa dunia ya. Dr. Haja Dewi Motik Pramono MSI lahir di Jakarta 10 Mei tahun 1949. Beliau adalah seorang tokoh wanita Indonesia dan sebagai entrepreneur. Misi beliau membina dan memberdayakan perempuan di Indonesia. Sarjana IKIP Jakarta, kemudian sarjana seni rupa, Florida International University Miami, Amerika Serikat, pasca sarjana bidang pengkajian ketahanan nasional Universitas Indonesia, kemudian program doktoral Universitas Negeri Jakarta. Ini banyak sekali Bapak dan Ibu daftar WNI beliau. Cuman saya akan ambil secara singkat. Ibu Dewi Motik adalah seorang pengusaha wanita terkenal di Indonesia, sudah tidak diragukan lagi. Beliau aktif dalam berbagai kegiatan sosial entrepreneurship, pendidikan, kemasyarakatan, dan selain itu juga sebagai penulis, sebagai pengajar, dosen, dan motivator. Segudang prestasi dan penghargaan telah beliau miliki. Beliau adalah pendiri dari lebih dari 20 organisasi wanita, diantaranya sejak tahun 1975 beliau telah mendirikan IWAPI, kemudian beliau juga sebagai Ketua Kowani dan Ketua Ikaboga. Sebagai Duta Koperasi dan UMKM Indonesia sejak tahun 2017. Aktivitas Ibu Dewi tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi mendunia. Beliau banyak mendapat undangan dari luar negeri, baik pemerintahan, lembaga asing, maupun PBB untuk menyampaikan pandangan beliau di bidang lingkungan, di lingkungan hidup maksudnya, kemudian pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi dan kewanitaan. Kemudian beliau juga aktif sebagai pembicara pada berbagai seminar internasional, diantaranya di Yunani, di India, Australia, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan masih banyak lagi. Di ini beliau sebagai pembicara dan sekaligus terpilih menjadi wakil presiden pada International Congress of World Association of Small and Medium Enterprise. Baiklah, tentunya kita semua tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi dari beliau. Kepada Ibu Dr. Dewi Motik Pramono MSI, waktu kami persilakan. Silakan Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ulang lagi absen nama ya. Saya cuma mau lanjut aja kata kita menghemat waktu. Jadi begini sederhana sekali. Salah satu yang saya contoh dari tokoh wanita di dunia ini yang saya selalu katakan adalah Ibu Siti Hadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau dari keluarga bangsawan, keluarga kaya raya, dan beliau itu adalah pengusaha berkarir dari muda dan sampai dia menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Itu satu contoh yang saya rasa yang namanya disebut berkali-kali di Al-Quranul Karim, itulah pegangan saya, contoh saya, Ibu Siti Hadijah, istri Nabi yang berkarir tetapi tidak pernah bersombong di hadapan suaminya. Itu satu contoh. Di pegangan saya, kalau kita mau sukses rumah tangga dan karir, pegangan itu adalah contoh yang paling bagus, Siti Hadijah. Dan kemudian saya juga mencontoh ibu saya. Ibu saya adalah tokoh wanita yang luar biasa. Dia mendirikan 50 gedung ataupun rumah di daerah Menteng, Jakarta Pusat,
dan dia adalah seorang karir woman yang luar biasa, tetapi saya tidak pernah kehilangan ibu saya. Setiap saya menemukan ibu saya, she's always there. Padahal anaknya ada 8 orang, itu 1 orang meninggal, tapi sekarang sudah tinggal 6 orang. Jadi saya merasakan sekali, apa yang mau disombongin sama kaum wanita, kalau dia punya uang banyak, punya kedudukan bagus, segala macam, tapi kalau dia tidak bisa megang keluarga. Dan saya tidak menyalahkan untuk kaum wanita yang memang tidak memilih untuk keluarga, berkarir, itu hak masing-masing manusia. Jadi saya 2 tokoh yang bagi saya yang luar biasa adalah Siti Hadijah dan ibu saya tersendiri, seorang tokoh wanita yang luar biasa, tetapi tidak pernah berkata keras pada orang sama suaminya, itu ayah saya. Oleh karena itu bagi saya, contoh yang jelas itu yang terpenting kalau kita mau membagi ilmu pada orang lain tanpa banyak omong, tapi memperlihatkan ini loh. Kalau perempuan, kalau sudah berkarir, tetapi dia sudah berumah tangga, itu wajib. Pertama adalah rumah tangga dulu, kalau bagi saya. Yaitu saya tapi tidak menyalahkan orang yang memilih. Tapi bagi saya, kalau saya sudah komit, anak tidak pernah minta dilahirkan. Anak tidak pernah mau milih ibunya. Dia sudah dipilih oleh Tuhan. Itu adalah titipan Tuhan yang Maha Kuasa kepada diri kita adalah suami tercinta, kemudian anak-anak kita. Jadi enak, kalau udah pegangan kita itu, nggak ada yang berat tuh, nggak ada yang berat. Bagi saya ingat sekali, waktu saya masih terus harus keliling Indonesia, sedangkan anak saya masih menyusui, saya selalu bilang sama panitia, saya mohon hanya nanti kalau saya lagi memberikan ceramah atau bekerja, tolong ada babysitter ataupun juru rawat ataupun wanita yang menjaga anak saya sebentar, langsung saya bawa. Itu kita ke daerah-daerah kecil, saya ngomong tentang tahun 76 anak saya melahirkan anak. Jadi sejak saya muda saya selalu berpikir, karena saya lihat bagaimana ibu saya menyusui adik-adik saya dengan segala macam kesibukannya, tapi semua anaknya disusui dengan dirinya sendiri, karena dia yakin, saya yakinnya anak yang sehat ada dimulai dari susu ibu yang penuh dengan kasih sayang, dengan bersenandung manis, dia memberikan susunya pada anak-anaknya. Itu jadi contoh lagi. Oleh karena itu saya katakan pertama, kita harus tidak boleh sombong. Saya terus terang, salah satu sebab saya mengambil doktor itu bukan gara-gara mau ambil doktornya, saya nggak peduli urusan dokter kita, apalagi zaman sekarang. Terasa sekali orang ada karya nyatanya, nggak perlu dengan titel-titel hebat. Tapi saya mengambil doktor saya, S3 saya, karena ayah saya dari kecil, ibu saya dari kecil katakan, nah ayah dan ibu ingin kamu selesai sampai tuntas yang maha. Nah kalau yang maha itu, kalau dalam pendidikan ya dokter, yaitu yang maha di atas maha, yaitu untuk surat pendidikan. Kemudian kalau dia memang berkarir, dia ambil profesornya, karena itu bukan yang dicari, tapi diberikan oleh universitas yang dimana atau dia menjadi dosen. Itulah saya katakan, saya bersyukur, dan agama pegangan adalah keluarga. Itu kalau kita pegang agama apapun juga, semua itu mengatakan bahwa siapa bilang dua-dua nggak bisa jalan? Bisa jalan. Asal kita tahu bahwa kalau karena saya Islam, saya dari kecil sudah diajarkan sembahyang 5 waktu. Itu wal asri. Waktu itu menentukan. Kalau kita mau bekerja bagus, kita harus berpegang dengan waktu. Contoh yang sederhana, karena itu bila ada apa-apa, kan nggak usah jauh-jauh, kita hafalin Pancasila, ke Tuhan yang Maha Esa, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebetulnya, kalau kita mau berpegang dengan implementasi Pancasila itu, yang pertama, dia nggak pernah ngomong ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam kehidupan kita berumah tangga, saya selalu dari kecil diajarkan sama ayah saya, sama ibu saya, contoh adalah kita selalu berjamaah. Jadi kalau kita mau dua-dua jalan, agama, iman dan takwa nomor 1 itu membuat kita enak. Semua itu enak, kalaupun kita gagal, kita udah berusaha seoptimal mungkin. Sehingga kegagalan kita itu adalah ya sudah kita harus terima, itu adalah takdir. Tapi jangan mengatakan, ya saya begini aja, kita nggak mau berkarya. Kita nggak mau mengerjakan seoptimal mungkin. Contoh yang sederhana, saya katakan, dari kecil saya diajarkan sama ayah saya berjamaah. Saya tuh sedih loh, berapa kali kalau saya ceramah di tempat yang katanya penduduk banyak Islam, siapa yang sampai saat ini berjamaah kalau pagi hari subuh? Karena saya bilang oke, kalau karir oke lah. Paling nggak subuh kita masih bersama-sama anak-anak kita, suami kita. Kita perlihatkan bahwa
Sebelum kita melakukan sesuatu, sembahlah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pegang itu kuat bagi saya. Saya tuh nggak pernah takut. Kalau saya jauh-jauh, semua orang bingung waktu saya ke Afrika sendiri. Jadi ke Afrika sendiri, Afrika Selatan, waktu itu Nelson Mandela baru jadi presiden. Itu tembak-tembakan di pinggir jalan. Kenapa mesti takut? Saya bilang pertama, tadi waktu saya berangkat, saya didoain sama suami saya. Suami saya udah mengatakan, yuk ya Allah ya Tuhanku, kau mengetahui bahwa hari ini istriku akan pergi ke Afrika Selatan. Pada mula aku mohon agar sukses dalam perjalanan, sukses di sana dan kembali ke tengah-tengah keluarga selamat lahir dan batin. Itu menurut saya jadi pegangan saya. Saya nggak takut. Saya ingat ada rapat PBB tentang lingkungan hidup tahun 2000 berapa dia 2001 apa sebelum tahun 2000 saya ke sana dengan tenang. Saya melihat ada tembak-tembakan ya biasa aja bagi saya. Karena apa? Itu kan atas izin Allah tadi tembakan. Jadi kalau kita ada apa-apa sebagai career woman, ada kerjain dulu seoptimal mungkin. Saya selalu mengatakan seoptimal mungkin selesai. Harus kerja, harus tuntas. Tapi kalau sampai nggak tuntas, ya namanya Tuhan nggak kasih izinnya, takdir saya enggak. Jadi itu para peserta seminar yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama adalah hidup itu adalah titipan. Jangan sombong. Nggak ada satu pun yang bukan titipan. Nyawa kita jadi titipan. Makanya saya selalu segar, saya senang. Umur saya 71. Sekarang insya Allah tahun depan 72. Saya nggak pernah merasa capek untuk berkarya. Hari ini aja setelah selesai ini, saya langsung pergi ke Tangerang karena ada penyerahan Upakarti, Piala Upakarti yang akan diberikan oleh Wakil Presiden di ICE Center Convention Hall-nya di Tangerang. Terus habis gitu, ya udah karena saya jadi juri ya saya harus hadir melihat pilihan-pilihan saya itu mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Nah, ini satu contoh bahwa nggak harus. Pokoknya yang penting adalah kita coba dulu. Tadi pagi jam 7 karena saya memberikan ceramah bersama-sama Anda ini, saya mestinya kan ngajar jam 8 di Trisakti. Saya bilang, saya langsung WhatsApp online semua murid saya, sebanyak 30 orang, bisa nggak kamu kalau siap nanti jam 7, kan saya jam 8:30 udah masuk webinar, jam 9 mulai acara. Makanya semua kedapatan kan. Hari ini saya ngajar tetap nggak saya ngebolos di Universitas Trisakti. Kemudian tadi saya jam 9 udah mulai di sini. Kemudian saya pergi nanti karena jam 1:30 saya udah mesti ada di Tangerang dan saya perkirakan 1,5 jam ke sana. Insya Allah pada waktunya saya sampai di sana. Jadi career woman itu adalah sesuatu anugerah. Ini yang saya katakan anugerah. Dan menjadi istri ibu anak-anak itu super anugerah dari Allah. Karena nggak semua orang bisa dijadikan seorang istri, seorang ibu untuk anak-anaknya, dan seorang tokoh masyarakat atau masyarakat yang memberikan karyanya kepada masyarakat. Dan bagi saya ini bukan harus hebat-hebatan, terserah aja. Kalau kita mampunya di kalangan RT RW ya alhamdulillah, di kalangan daerah alhamdulillah, di kalangan nasional alhamdulillah, di kalangan internasional alhamdulillah. Jadi kalau kita ngerjain itu nggak berat. Saya sih terus terang nggak berat. Kita coba kayak nggak usah jauh-jauh. Contoh saya terus terang umpamanya, Bu Dewi tolong dong gini. Saya bilang saya nggak janji ya, saya coba lihat. Tapi saya kerjakan dengan optimal sehingga mereka supra. Loh, Bu Dewi bisa, alhamdulillah. Saya kan bilang saya nggak janji. Tapi kan kalau saya bilang saya coba, akhirnya bisa kejadian. Jadi itulah saya pikir career woman itu adalah mulai dengan diri kita sendiri, komitmen bahwa orang yang terbagus ada orang yang berkarya nyata untuk banyak orang. Dan gak usah jauh-jauh, pasti kalau kita career woman jangan cepat ngambek, marah, putus asa. Umpamanya contoh aja, udah kerja setengah mati, masih difitnah, masih dijahatin orang. Kalau kita kembali ke agama, kebetulan saya bilang saya berusaha try to be the best ya, untuk mendalami agama yang saya anut. Kenapa mesti marah kalau difitnah orang, kalau dijahatin orang? Tahu nggak? Kalau kita career woman yang sudah berkarya nyata untuk banyak orang, kalau ada satu orang iri dengki sama kita, fitnah kita, itu adalah alhamdulillah kita mau dinaikin derajat. Dan Anda tahu kan dalam hadis mengatakan segitu kita difitnah orang, seluruh pahala dia pindah ke kita.
Jadi enak kalau saya sih menyadari, dia kata sih yang ngomong cuma seorang, ngapain gue mesti ngambek. Alhamdulillah. Ibarat kalau saya suka bercanda, fitnahin gue, jahatin gue dong. Malahan lebih enak. Karena semua pahalanya dia aku nggak usah kerja, tambah lagi pada kita. Jadi kalau kita mendalami tadi ketuhanan yang Maha Esa Pancasila, kemudian ada beradab, akhirnya itu contoh yang kita harus kerjakan bahwa kalau kita mau berkarir, karena saya sedih sekali kalau anak-anak nggak usah jauh-jauh, pernah saya kasih ceramah di kampus, dia langsung sombong, Bu, saya sih kalau kawin nanti saya nggak mau, istri saya mesti hanya ada di rumah. Saya ketawain, lo tahu nggak artinya apa? Istrimu dari universitas, waktu itu masih dalam negeri, waktu saya bilang gitu. Kamu tahu nggak dia dosa loh? Tahu nggak apa? Kita bayar dia loh, dapat sekolah. Sekarang kan kita bayar sendiri, tapi dulu kan kalau kita masuk dalam universitas pemerintah, itu kan kita utang. Kita diajarin jadi orang pinter, kok suruh di rumah aja. Kalau dia bisa dua-duanya, kenapa kita mesti di rumah aja? Wajib hukumnya. Orang membantu orang sesamanya. Dan orang yang terbaik, wanita yang terbaik, ada wanita yang banyak bantu orang banyak. Jadi itu yang saya bilang gak usah dihitung, kerjain aja apa yang mesti. Kalau udah kecil-kecilan kerjain, kalau dapat proyek gedean untuk bantu orang kerjain. Jadi saya pikir karir dan rumah tangga bisa berjalan kalau kita iman dan takwa pada Allah, karena waktu Tuhan yang kasih, bukan orang yang kasih. Seringkali Bu Dewi kok udah bisa ini sih, doain kita pukul 1 pagi. Saya bilang saya nggak usah jauh-jauh, bisa tahajud. Saya mau supaya bisa tidur enak lagi, ya saya ini aja doain orang. Kan nanti doanya kembali ke saya lagi semuanya. Jadi itu satu contoh, jangan dipikirin jadi berat, tapi pikirlah sesuatu yang baik untuk orang banyak. Tuhan yang ngatur waktu, Tuhan yang ngatur tenaga, Tuhan yang ngatur keuangan, Tuhan yang bagi kita. Tapi yang pertama kali niatan kita ada kerjasama bantu orang. Karena tadi saya katakan pegangan saya adalah wanita yang terbaik adalah wanita yang banyak berguna untuk banyak orang. Demikian juga pria. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya inginkan pertanyaan dari para mahasiswa dan pendengar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi, luar biasa apa yang sudah disampaikan menjadi motivasi. Mudah-mudahan para peserta seminar ini bisa mengambil hikmah apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi tadi. Baik, selanjutnya marilah kita simak materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Karmini. Adalah akan menyampaikan materi dari Bupati Tulang Bawang. Silakan Ibu Karmini. Saya tolong dong, kecilnya mukanya saya. Mukanya mati. Mukanya ganti. Terima kasih Bu. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Bandar Lampung, Bapak Profesor Insinyur Muhammad Yusuf Barusman MBA. Yang saya hormati Direktur Pasca UBL, Bapak Dr. Andala Rahmaputra Barusman SEMAEC. Yang sangat-sangat saya hormati Ibu Dr. Anda Hajah Ibu Dewi Motik Pramono, MSI, Ketua Pendiri Wanita Pengusaha Indonesia, Ibu Profesor Dr. Lince Amar Paung, SHMH, Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, Ibu Haninom, SEMSI sebagai moderator, Bapak Ibu dosen Universitas Bandar Lampung, Bapak Ibu hadirin peserta kuliah umum pasca sarjana Universitas Bandar Lampung. Sebelum saya memaparkan paparan Bupati Tulang Bawang, saya menyampaikan permohonan izin dan maaf beliau yang pada hari ini beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di sini beliau akan memaparkan peran perempuan sebagai kepala daerah dan mewujudkan program-program proyek di Kabupaten Tulang Bawang. Kepada Ibu Moder, silakan untuk pemaparannya akan saya jelaskan. Demikian kita lihat ada logo
kerja BME bukan kendaraan maksudnya Bu ya, bergerak melayani warga. Peran perempuan sebagai kepala daerah dalam mewujudkan program pro rakyat. Lanjut. Di sini ada kurikulum vitae beliau yaitu Dr. Kandidat Hajah Winarti, tempat tanggal lahir Mataram 4 April 79, profesi sebagai Bupati Tulang Bawang, Magister Hukum 2019 dan program Doktor tahun 2019 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Riwayat pekerjaan beliau adalah Bupati Tulang Bawang dan Ketua DPR, dan saat ini beliau juga sebagai pengusaha dan politisi. Lanjut. Pendahuluan. Kemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan tentang perempuan. Mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah tangga dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus berada di rumah. Kemudian dengan adanya perkembangan zaman dan emansipasi, menyebabkan perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Saya sangat berbangga hati dengan mendengar arahan dari Ibu Dewi tadi yang menjelaskan sebagai lengkap bagaimana seorang perempuan sejak dilahirkan dan sampai diberikan pendidikan oleh orang tuanya sampai dengan saat ini. Lanjut. Pergeseran paradigma. Kita ketahui bersama perempuan zaman dahulu dan perempuan masa kini. Kalau kita perempuan masa dulu yang barangkali masa-masa ibu kita, belum banyak perempuan yang berkarir. Namun perempuan masa kini berpendidikan tinggi, memiliki kedudukan, pangkat, dan jabatan di berbagai bidang. Akan pengakuan dari lingkungan, percaya diri, berani untuk mengambil keputusan. Dari adanya pergeseran paradigma masa dulu dan masa saat ini dapat membangkitkan kita lebih mandiri dan memiliki karakter perempuan masa kini yang lebih berani menjadi tolak ukur bahwa perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Dapat kita lihat bahwa Bupati Tulang Bawang adalah seorang perempuan yang biasa, namun karena didikan dari orang tuanya, didikan dari seorang ibu, anak dari petani, Ibu Winarti hingga saat ini insya Allah akan menjadi seorang doktor. Dan di samping itu beliau adalah seorang Bupati Tulang Bawang. Lanjut. Bupati Tulang Bawang dalam programnya memiliki 2 program BMW, bergerak melayani warga. Lanjut. Program tersebut ada 25 program yang telah terrealisasi di Kabupaten Tulang Bawang. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya program-program ini karena program-program tersebut sangat menyentuh kepada masyarakat. Antara lain, bantuan beras kepada keluarga anak yatim, bantuan honor kepada guru kontrak, bantuan kepada tenaga medis, bantuan laptop kepada 1.000 guru, bantuan kendaraan kepada kepala kampung se-Kabupaten Tulang Bawang. Dapat saya terangkan bahwa kabupaten memiliki 151 kampung. Bantuan-bantuan tersebut bergulir kepada mereka semua. Lanjut. Di sini dapat kita lihat capaian kinerja pembangunan Kabupaten Tulang Bawang dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Tahun 2016, Tulang Bawang adalah di garis merah ya Bu ya. Tahun 2016, Tulang Bawang pertumbuhan ekonominya di 5,42, namun di tahun 2019 meningkat sampai 5,48. Kabupaten Tulang Bawang mampu menjaga perekonomiannya, di mana mampu tumbuh di atas Provinsi Lampung dan nasional pada tahun 2019. Lanjutnya, persentase penduduk miskin. Sabar. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang mengalami penurunan persentase kemiskinan di bawah angka kemiskinan Provinsi Lampung. Tahun 2015, penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang mencapai 10,25%. Namun, alhamdulillah, berkat program-program ini, bantuan-bantuan dari pemerintah, arahan dan bimbingan, pada tahun 2019, kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang saat ini 9,35%. Lanjut. Indeks pembangunan manusia terus meningkat. Pembangunan manusia terus mengalami peningkatan dan mencapai 68,23%. Pada tahun 2019, yang mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Kabupaten Tulang Bawang masuk
pada kategori tinggi. Dapat kita lihat pada tahun 2015 yaitu 66,08% indeks pembangunan manusia, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 68,23%. Lanjut. Untuk tingkat partisipasi angka kerja, dapat kita lihat laki-laki yang panahnya hijau muda dan perempuan adalah panah yang biru. Pada tahun 2016 bulan Februari itu mencapai 68,63%, sehingga pada tahun 2019-nya itu meningkat menjadi 72,09% dan perempuannya mencapai 57,14%. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK Provinsi Lampung menurut kabupaten kota tahun 2017, Kabupaten Tulang Bawang meningkat pada peringkat ke-7 yaitu 68,82%. Lanjut. Alhamdulillah Kabupaten Tulang Bawang memiliki MPP. MPP merupakan mall pelayanan publik satu-satunya ada di Provinsi Lampung. Inovasi pelayanan publik Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu program BMW yang ada di sana. Mall pelayanan publik Kabupaten Tulang Bawang merupakan pertama di Provinsi Lampung yang telah diresmikan oleh Menteri PAN-NRB Bapak Cahyokumolo pada tanggal 4 Desember. Di sana terdapat 325 pelayanan publik yang telah terintegrasi yang tersedia untuk mempermudah seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Baik pelayanan yang elektronik maupun pelayanan secara lisan ataupun tatap muka, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperolehnya, tidak harus ke kantor-kantor seperti dahulu kala. Lanjut. Di sini ada inovasi di bidang kemasyarakatan. Inovasi di bidang kemasyarakatan Kabupaten Tulang Bawang melalui program BMW ada program bedah rumah. Program bedah rumah ini sangat membantu masyarakat untuk memperbaiki rumah mereka melalui program tersebut. Dan penyerahan motor operasional untuk kepala kampung. Kampung 151 kampung di Kabupaten Tulang Bawang seluruhnya secara bertahap memperoleh kendaraan-kendaraan tersebut untuk memperlancar transportasi. Kita mengingat di Kabupaten Tulang Bawang jalan ataupun transportasinya masih sangat kurang di daerah-daerah karena kita tahu daerah perkembangan di sana cukup pesat dan maju. Selanjutnya ekonomi kreatif untuk ibu muslimat. Maksudnya adalah ibu-ibu muslimat pengajian di masjid diberikan bantuan 20 juta oleh Bupati Tulang Bawang melalui program BMW. Kegiatan tersebut secara bergulir dan bergantian di 150 kampung. Ada juga program ekonomi kreatif untuk Karang Taruna. Bupati Tulang Bawang sangat memperhatikan kehidupan pemuda-pemuda di sana. Mereka diberikan bantuan melalui kampung, bantuan Karang Taruna sejumlah 20 juta masing-masing kampung. Sehingga pemuda di sana dapat berinovasi menjadi tenaga kerja baru untuk melaksanakan bantuan tersebut agar dapat bergulir dan mendapatkan tenaga kerja baru. Selanjutnya program ekonomi kreatif untuk ibu-ibu. Di sini ibu-ibu di kampung-kampung diberikan bantuan sebanyak juga 20 juta untuk memberikan kreatif ekonomi di sana supaya bagaimana di samping dia sebagai ibu rumah tangga dan mereka mempunyai juga keaktifan untuk bagaimana membantu ekonomi keluarga dengan dana bantuan tersebut. Selanjutnya, inovasi di bidang pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang. Bupati Tulang Bawang sangat memperhatikan proses di bidang pendidikan. Di sini beliau telah menyerahkan 1.000 laptop untuk guru se-Kabupaten Tulang Bawang secara bergantian atau bergulir, Bu. Karena melalui Dinas Pendidikan, Ibu Bupati mendapatkan data di mana-mana kampung-kampung yang memang sangat jauh untuk ke kabupaten, mereka dapat secara live atau secara langsung melihat kegiatan-kegiatan kita melalui laptop dan memberikan pendidikan-pendidikan anak-anak melalui laptop tersebut. Selanjutnya penyerahan guru honor. Kabupaten Tulang Bawang masih kekurangan guru. Untuk meningkatkan tenaga-tenaga yang belum menjadi tenaga kerja yang aktif, maka mereka menjadi tenaga guru, dan Bupati Tulang Bawang sangat memperhatikan itu. Mereka diberikan honor untuk kegiatan-kegiatan mereka mengajar di kampung-kampung tersebut.
Selanjutnya juga pemberian makanan tambahan anak sekolah. Pemberian makanan tambahan anak sekolah ini seperti susu dan telur, ini diberikan kepada 51.000 jumlah anak-anak yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, dari TK, SD, PAUD, sampai dengan SMP. Mereka semua dapat pemberian makan tambahan tersebut secara bergantian. Selanjutnya, ini dapat Ibu Bapak lihat ada penyerahan intensif untuk petugas kesehatan. Ibu Bupati sangat memperhatikan tentang kesehatan, di mana kita tahu Rumah Sakit Umum Daerah Menggala menjadi rumah sakit rujukan juga. Di sini kita lihat ada tenaga medis yang diberikan insentif oleh Bupati untuk mereka melaksanakan tugas, memberikan support pada mereka agar mereka selalu semangat dan aktif bahwa pemerintah daerah ada di belakang mereka. Pemberian ambulan tiap kampung untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Setiap kampung, 151 kampung diberikan oleh Bupati Tulang Bawang untuk kegiatan tersebut. Dan terakhir, Rumah Sakit Menggala menjadi rumah sakit rujukan pusat pelayanan ginjal terpadu dan pelayanan jam persal. Inilah dia inovasi di bidang kesehatan. Selanjutnya, sudah kita saatnya perempuan, inilah moto beliau, sudah saatnya perempuan menjadi pemimpin yang transformatif dan memberi solusi bagi daerahnya. Winarti, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Karmini yang sudah menyampaikan materi dari Ibu Bupati Winarti. Luar biasa, Bupati yang punya perhatian terhadap rakyatnya. Dari berbagai program yang beliau lakukan, semuanya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Terlihat bahwa memang kaum perempuan memang luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan ya pada pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Linca Anamar Paung, SHMH. Sebelum beliau menyampaikan materi, saya akan bacakan profil dari beliau. Ini luar biasa, banyak sekali profil beliau, tapi akan saya bacakan secara singkat saja. Profesor Dr. Linca Anamar Paung, SHMH, lahir 21 September tahun 1951. Pendidikan sarjana beliau diselesaikan di Fakultas Hukum USU, pendidikan S2 dari Fakultas Hukum dari Ilmu Hukum Ketatanegaraan dari Unpad, kemudian pendidikan doktoral diselesaikan di Universitas Diponegoro. Karir beliau diawali dengan diangkatnya sebagai dosen DPK diperbantukan, maksudnya di Akademi Maritim Indonesia di Medan di Sumatera Utara. Karena suami dipindah tugaskan di Lampung, beliau juga mutasi ke Universitas Bandar Lampung sejak tahun 1984. Jabatan di bidang akademik sudah tidak diragukan lagi. Beliau bersama tim pada tahun 1985 mendirikan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Kemudian beliau pernah menjadi dekan selama lebih kurang 10 tahun. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai wakil rektor di bidang administrasi dan keuangan. Sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, beliau sebagai ketua program studi Magister Hukum Pasca Sarjana UBL. Beliau aktif melakukan penelitian, pengabdian, dan menulis buku. Di antara buku karangan beliau adalah Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Politik Hukum Tata Negara Indonesia dalam Pemekaran Daerah di Indonesia, dan masih banyak lagi. Aktif sebagai pembicara seminar nasional dan internasional, di antaranya beliau pernah bicara di Hong Kong, Korea, Australia, Singapura, Malaysia, dan masih banyak lagi. Beliau juga pernah mengikuti program servis di Belanda, ini selama 6 bulan, dan masih banyak lagi kegiatan beliau yang tidak dapat disampaikan semua di sini. Waktu kita tidak cukup ya, waktu kita terbatas. Baiklah, tentunya kita semua tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi dari beliau. Kepada Ibu Profesor Dr. Linca Anamar Paung, SHMH, waktu kami persilakan. Suaranya belum keluar. Mohon maaf Prof, suaranya mohon dihidupkan terlebih dahulu. Oke. Mic-nya. Ya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera bagi kita semua. Tabib pun. Ya pun. Ya pun. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Yusuf Sulparano MBS sebagai Rektor Universitas Bandar Lampung.
Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Andala Ramaputra sebagai Direktur Pasca Sarjana. Kemudian Ibu Dr. Haninun SEM MS AK sebagai Sekretaris Direktur dan sebagai moderator pada webinar kita hari ini. Kemudian yang saya banggakan Ibu Dr. Hajah Dewi Motik Pramono MSc sebagai pendiri IWAPI yang tidak diragukan lagi sebagai pengusaha Indonesia yang luar biasa. Saya kagum tadi dengarnya. Kemudian Ibu Bupati kandidat Dr. Winarti SEMH yang tidak datang hari ini sangat disayangkan, padahal kalau ngumpul semua luar biasa para wanita Indonesia, yang digantikan oleh Ibu Karmini Utari MH, maaf Ibu Dr. Anda Karmini Utari MH sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang. Selamat pagi, Bu. Kemudian para peserta webinar yang saya hormati secara keseluruh, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, saya lihat banyak sekali pengikutnya. Rupanya ingin juga para bapak-bapak kita ini mendengarkan kehebatan para ibu-ibu. Luar biasa. Jadi izinkan saya dalam kesempatan ini sebagai pembicara dalam rangka menyambut Hari Ibu sedunia sebenarnya. Nanti tanggal 22 September, ya, Mother's Day, 22 Desember sebagai Mother's Day, yang berjudul Peran Wanita dalam Keluarga dan Karir. Sebenarnya masih banyak ibu-ibu yang bisa dihadirkan pada saat ini. Saya hanya sebagai perwakilan aja. Jadi bukan suatu kehebatan saya, tetapi saya dipilih oleh teman-teman mewakili kita semua. Jadi saya hanya perwakilan aja. Semua ibu-ibu saya kira hebat semuanya karena bisa eksis membangun negara kita yang kita cintai ini. Jadi saya mulai dulu dari apa itu peran, mengingatkan kita. Sebenarnya saya bukan menggurui dan saya bukan memberikan kuliah hari ini, tetapi kita perlu cermati apa sih peran wanita dalam keluarga. Lalu apa sih peran itu? Apa arti maknanya? Perlu kita cermati. Jadi jangan hanya kita menghafalkan, tapi kita harus tahu juga apa arti makna dari peran. Peran ini bisa saya lihat dari berbagai kamus, ternyata peran ini arti maknanya sesungguhnya adalah kodrat yang melekat pada diri manusia secara alami sebagai kodratnya. Kemudian dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kedudukannya. Berikutnya, peran itu diarti maknakan juga merupakan bagian yang dimainkan seseorang pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku. Berikut merupakan aspirasi dan dinamis dari kedudukan seseorang. Nah, ini sesungguhnya arti makna yang perlu kita ingat kembali, bukan nggak tahu ya, tapi kita saling mengingatkan. Jadi webinar ini sekali lagi saya katakan bukan saya menggurui, tapi kita sharing, saling mengingatkan kembali apa sih arti dari peran itu. Terutama ditempatkan ke kita peran wanita dalam keluarga dan karir. Jadi pertama sekali saya lihat dulu dari sisi keluarga, kemudian nanti peran wanita dalam karir. Jadi yang pertama dari sisi keluarga. Next. Nah, saya lebih garis bawahi lagi peran keluarga, peran wanita dalam keluarga sebagai ibu. Sebagai ibu. Kita ya mayoritas sudah merasakan bagaimana seorang ibu ya, yang sudah lebih dipertegas tadi dengan Bu Dewi,
Saya juga kagum itu dan saya pun merasakan itu. Jadi Tuhan Yang Maha Esa melatih wanita sejati merasakan mengandung, sakit, lemah, mual, serta pusing-pusing, mengalami berbagai keinginan yang aneh-aneh. Ya, yang paling terbesar adalah melahirkan, mempertaruhkan nyawa, ya, hidup dan mati. Ini kalau sudah kita alami seorang ibu, nah luar biasa, yang tidak dirasakan oleh kaum bapak, ya. Jadi membesarkan generasi penerus bangsa yang unggul dengan semangat aktif, kreatif, dengan moral kemanusiaan kita. Ini. Jadi bukan hanya melahirkan tapi juga membesarkan sebagai generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa sudah termasuk milik negara, bukan hanya milik kita pribadi. Kita harus membangunnya. Kemudian mewujudkan kebahagiaan dan kebutuhan, keuntungan keluarga dengan mendidik generasi baru baik secara fisik dan mental. Jadi semua all in. Setelah kita melahirkan, bukan hanya melahirkan, ternyata mendidik mereka secara unggul sebagai bisa generasi penerus bangsa. Next. Gimana gesernya? Ini suka nggak kelihatan. Nah, kita lihat di sini bagaimana peran wanita dalam keluarga, peran sebagai kodrat statis. Kodrat statis dikatakan itu menetap, tidak bisa dirubah-rubah. Jadi kita sebagai wanita istimewa, keistimewaan seorang wanita. Kalau kita melihat dari kaum Hawa, kita sebagai kaum Hawa ya diawali dari menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui dengan ASI, menopause. Nah ini jadi ini sangat-sangat istimewa yang dimiliki oleh kaum wanita, yang tidak akan pernah dialami oleh kaum Adam, ya. Jadi merupakan, sekali lagi saya katakan, ini keistimewaan kita, ini yang perlu kita cermati, kebanggaan kita semua yang tidak dirasakan oleh kaum Hawa. Next. Peran wanita dalam keluarga, di dalam keluarga itu sendiri bagaimana? Ya, di dalam keluarga kita, keluarga, baik keluarga kecil kita maupun keluarga besar kita, dari pihak kita, dari pihak suami, ini tidak dapat dipisahkan. Di sini kita bisa melihat, wah luar biasa. Kalau kita bisa berperan di dalam ini, ya yang pertama tidak dapat dipisahkan. Karena tempat seseorang memulai kehidupan, tempat seseorang memulai kehidupan, berarti sebagai fondasi kehidupan. Dan seterusnya merupakan investasi awal kehidupan sosial. Kehidupan sosial. Kalau sudah kita benahin di dalam lingkup keluarga kecil kita, yakni keluarga dari pihak kita sebagai istri, keluarga dari pihak suami, kita bina bersama, berarti itu merupakan investasi awal kehidupan sosial kita. Sehingga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Mempengaruhi perkembangan anak. Di bawah umur 5 tahun. Nah ini merupakan fondasi. Jadi benar-benar kita sangat serius mendidik anak kita supaya bisa menjadi pemeran masyarakat untuk hidup di dalam lingkungan anak-anak dan seterusnya sampai dengan dewasa. Next. Nah, lalu
peran wanita dalam keluarga ya secara luas, nanti ruang lingkupnya ini sebenarnya saya perkecil 10 ya, karena terlalu ribet. Jadi saya buat aja kerangka seperti ini, kita bisa melihat secara pointers. Diawali seperti kata Ibu Dewi tadi, selalu diawali dari agama. Saya sangat setuju. Karena biar bagaimanapun kita hidup di Indonesia, tidak bisa tanpa ada agama. Di KTP kita masing-masing sudah tercantum agama. Beda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri, warga negara asing tidak terlalu membuat agama di dalam KTP-nya. Tetapi Indonesia harus ada agama. Pilih salah satu di antaranya. Tapi semua agama itu adalah bagus. Ada 6 agama di negara kita. Ini yang harus kita sikapi dan saling menghormati. Yang paling awal dalam agama tadi, saya setuju dengan Ibu Dewi, adalah ibadah. Ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Inilah yang kita butuhkan, baik dalam keluarga kita maupun luar keluarga kita di masyarakat. Itu yang paling kita andalkan. Selain itu otomatis kalau kita sudah beribadah, sudah Tuhan yang Maha Esa, dengan identitas agama kita masing-masing, otomatis kita sudah menggunakan atau menjalankan isi Pancasila, sila pertama tadi, seperti yang ditarakan Ibu Dewi. Nah inilah kalau dulu di dalam penataran P4, zaman kami zaman bahla ya, sekarang nggak ada lagi P4, ini ada butir-butirnya ya. Jadi masing-masing itu ada butir-butirnya, saling menghargai sesama beragama, tidak melanggar agama ya, itu antara lain. Kemudian sosial budaya kita juga dibina tadi, selain keluarga ini ada istilah Aristoteles, zon politikon. Kita ingat zon politikonnya dari Aristoteles, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dia harus bergaul di masyarakat. Dari pergaulan itulah yang kita bawa tadi sisi-sisi agama, kita bisa bergaul sesuai dengan peran agama kita masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan cinta kasih. Cinta kasih ini artinya keharmonisan di dalam keluarga kita, saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga bisa dikatakan merupakan motivasi keluarga yang bertanggung jawab. Sebagai motivasi dari keluarga itu dibarengi dengan, dikeluarkan dengan cinta kasih, saling mengasihi. Kemudian perlindungan. Ini perlindungan, pemahaman yang sangat-sangat luas terhadap anak kita, keluarga kita. Semua isi keluarga besar kita tadi yang saya katakan itu. Jadi kita sebagai ibu, ini sekali lagi saya bukan menggurui tetapi saling mengingatkan. Kalau kita punya anak 5 atau 6, contohnya saya punya anak 6, ya, yang saya beri nama A, B, C, D, E, F. Kita harus bisa memahami masing-masing dari A sampai F. Seperti apa? Karena karakter anak itu masing-masing berbeda. Ada yang pendiam, ada yang pecicilan, ada yang oke, ada yang berani, ada yang lemah, ada yang cepat mewek. Nah, di sini peran kita melindungi mereka. Jadi di dalam perut kita itu harus ada berapa anak kita, seperti itulah kita menyalamin jiwa mereka supaya bisa terlindungi semua. Dan memahami sesama anak, ya, sesama anak itu jangan saling bertentangan, apalagi berantem, apa musuhan. Nah, ini tidak boleh. Berarti kalau ada anak-anak di antara anak-anak dalam keluarga ada yang bermusuhan, berarti peran kita itu kurang maksimal. Itu menurut saya. Nah, jadi kita bisa sharing di sini. Jadi kita harus bisa memahami jiwa masing-masing anak. Kemudian kembali ke
reproduksi. Reproduksi udah otomatis kita tadi ya, mulai dari awal kita melahirkan anak, memberikan anak kepada suami dan keluarga sebagai hadiah besar kita berarti kan sudah boleh dikatakan sempurna sebagai ibu ya. Nah, kemudian sosialisasi. Sosialisasi ini ibu sangat berperan karena apa? Sosialisasi ini boleh dikatakan membutuhkan karakter anak, kepribadian, memotivasi hal-hal yang positif. Memotivasi hal-hal yang positif dalam pergaulan sosialisasi tadi. Jadi kita sudah bahas tadi tentang cinta kasih, otomatis apa yang kita bina di rumah tangga kita, di keluarga kita, kalau dia nanti bersosialisasi keluar, ya itu otomatis terbawa dari keluarganya. Dan sebaliknya kalau keluarganya tidak memberikan motivasi di dalam pergaulan, otomatis tadi dia bisa menghina orang, mencaci orang, berantem, dan lain sebagainya. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Dewi tadi. Jadi itu tidak menutup kemungkinan walaupun ya kita sudah dewasa dan banyak hal-hal seperti itu di kalangan masyarakat yang pendidikannya sudah tinggi. Itu banyak hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketujuh, pendidikan. Bagi saya, kalau pendidikan itu, mendidik anak adalah bagaikan kertas putih. Dia sebagai kertas putih. Berarti yang akan mencoret, yang akan membentuk bulat atau 4 segi atau lonjong adalah kita. Jadi itu modal awal di dalam semua perilaku anak. Jadi kita buat dia, coret dia sebagai suatu anak yang dilindungi oleh keluarga yang disertai dengan agama tadi awal-awalnya. Nah itu, jadi ini sangat berperan. Jadi baik atau buruknya anak adalah tergantung daripada ibu. Ibu yang sangat berperan di sini, karena kita sudah coret-coret tadi untuk hal yang baik, karena dia bagaikan kertas putih. Kemudian ekonomi. Di bidang ekonomi kita berfungsi sebagai akuntan, ya akuntan. Kalau suami memberikan gajinya ke kita, gaji sebulan misalnya, ini harus bisa kita manage. Jangan seminggu udah habis, bagaimana 3 minggu lagi. Nah ini bagi ibu-ibu yang sudah pintar mengatur keuangan dalam keluarga. Kemudian lingkungan. Nah di dalam lingkungan kita membuat pembinaan di sekitar lingkungan kita, di sekitar keluarga kita, di sekitar tetangga kita. Kalau sekarang tetangga bisa ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Kalau di desa ya di lingkungan pedesaan kita, maka bisa dikatakan ya, saya persingkat disebut sebagai superhero. Superhero ini luar biasa ini maksudnya ya. Peran wanita sebagai superhero. Serba bisa ya. Jadi bisa sebagai manajer, bisa sebagai fashion, bisa sebagai desainer, bisa sebagai macam-macam lah terhadap itu ya. Jadi itu sebagai simpulan dari peran wanita dalam keluarga yang perlu kita sharing, mengingatkan kembali. Saya sekali lagi tidak menggurui. Oke, next. Nah, kita beralih ke yang berikutnya. Saya lebih bawa ke peran wanita dalam karir. Peran wanita dalam karir. Jadi bisa kita lihat dulu secara historikal ya, moto dari Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Ya, kita paham itu semua walaupun kita belum lahir karena itu di zaman penjajahan Belanda.
di tahun 1879 ya, penjajahan Belanda. Tapi ini kita rayakan setiap tanggal 21 April. Jadi mengingatkan kaum ibu-ibu yang harus bangkit sebagai gender ya, mendampingi para bapak-bapak kita, para suami kita, para pimpinan kita. Nah, setelah itu kita lagi ke historikalnya masa NKRI. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan terbentuknya NKRI, kita harus pahami dulu tujuan negara itu apa. Tujuan NKRI itu dibentuk untuk apa setelah kita ditinggalkan oleh para penjajah. Ini secara jelas sudah ada di dalam konstitusi kita. Tujuannya adalah welfare state, negara kesejahteraan, negara yang sejahtera. Dalam pengertian all in, ya. Nah, maka kita lihat di situ di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas ada emansipasi wanita. Emansipasi wanita yang telah dilindungi oleh NKRI. Karena NKRI kita ini adalah negara hukum. Semua segala sesuatu adalah diatur oleh hukum. Semua perbuatan dan tindakan kita diatur oleh hukum. Itu jelas diatur di dalam pasal 1 ayat 3 Junto 27 ayat 1 Junto 28D dan Junto 28H ayat 1, lalu bisa disebut dengan equality before the law. Equality before the law, kesetaraan, persamaan hak perempuan, persamaan hak perempuan atau wanita dengan laki-laki. Jadi kita punya hak yang sama untuk membangun NKRI. Nah, lebih sedikit ke arah hukumnya karena saya memang latar belakang dari hukum. Lagi-lagi saya bukan menggurui, tetapi kita hanya sharing untuk bisa sebagai bahan kita ke depan. Nah, maka dari itu, kalau dikatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Tidak ada kecuali. Jadi sama hak kita di mata hukum. Ya, secara adil dan pasti. Oke, next. Next. Kelamaan saya. Kemudian di sini saya lihat secara sepintas ya, saya tidak terlalu mendalami persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan sebagai peraturan perundang-undangan. Tadi adalah konstitusi, undang-undang dasar yang menjamin kedudukan dan kebersamaan kita di NKRI. Ada beberapa di sini peraturan perundang-undangan yang lagi masih hukum positif sampai dengan saat ini, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981, udah jelas di dalam ini ada KDRT, ada HAM, ya, hak asasi manusia, semuanya di dalamnya Declaration of Human Rights, kemudian tentang kewarganegaraan kita, perdagangan perempuan yang harus disingkirkan, ya, perdagangan orang, kemudian tentang politik, pemberdayaan kita di dalam politik. Tadi sudah kita lihat bagaimana karirnya seorang bupati tulang bawang, ya, dan juga berkiprah. Dan saya tahu beliau itu sebelum ke eksekutif, beliau itu adalah sebagai ketua DPRD. Saya ikutin terus karena beliau memang mahasiswa saya dan bimbingan saya. Jadi saya ikuti betul. Saya senang banget, cuman hari ini nggak apa-apa lah, ada penggantinya ya, Bu Utari. Kemudian pengaruh utamaan gender, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, ini begitu banyak ya. Juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kita diberdayakan di dalam desa. Jadi luar biasa. Oke, next. Dalam kenyataan di Indonesia memang luar biasa ya. Wanita mampu melakukan tugas berat. Nah, tadi sudah kita
dengar paparan Bu Utari ya. Hanya salah satu contoh aja di sini. Sebagai presiden sudah mampu, sebagai menteri udah banyak ya, sebagai TNI, Polri, PNS seperti kami ini, pengusaha sukses seperti Ibu Dewi, luar biasa itu, saya salut, jempol ya, pengajar, sebagai pengajar, dosen, guru. Nah, ini tidak kalah pentingnya di dalam pendidikan, pelaku politik, pemimpin legislatif dan anggota di daerah, ya, juga di pusat, pemimpin eksekutif di daerah dan anggota, ya, dan juga pemimpin yudikatif anggota baik di daerah maupun di pusat. Jadi luar biasa tugas beratnya. Next. Nah, peran wanita dalam karir ya berpartisipasi dalam pembangunan dalam segala bidang di NKRI. Ini bisa kita lihat semuanya, NKRI ini bertujuan ya atau visinya adalah welfare state ya, welfare state. Tujuannya adalah welfare state. Misinya apa? Misi dari visi tersebut adalah bisa kita lihat. Yang pertama memajukan kesejahteraan. Yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ikut serta dalam melaksanakan perdamaian dunia. Ini sudah kita lakukan semuanya sehingga tercapailah apa yang disebut dengan Ipolexos Budhankamnas. Ipolexos Budhankamnas bergerak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial meliputi pendidikan dan kesehatan, budaya juga tidak kalah pentingnya, pertahanan dan keamanan nasional. Ini begitu luar biasa luasnya. Kemudian next. Ini sebagai simpulan saya ya, maaf terlalu lama udah keburu ditulis seperti ini, sayang kalau nggak dibacain ya untuk kita diskusi. Jadi kemudian saya simpulkan di sini bahwa peran wanita itu bisa kita lihat dalam dua hal. Peran kodrat sebagai ibu rumah tangga yang sifatnya statis, menetap, dan peran wanita sebagai gender, sebagai karir, wanita karir ini dinamis. Jadi ini kita lakukan harus seimbang. Dan kata Ibu Dewi tadi lebih prioritaskan keluarga. Saya setuju itu. Jadi sebelum melangkah keluarga dulu, baru kita membangun negara kita. Lalu apa sarannya? Wanita Indonesia tetap semangat membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya, supaya bisa tercapai apa yang disebut dengan welfare state tadi. Melaksanakan peran kodrat dan gender hendaknya dilakukan secara seimbang, tapi lebih sedikit prioritas terhadap keluarga. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang lebih atau terlalu lama saya minta maaf. Demikian, salam sehat dari saya. Terima kasih pada pemateri ketiga, Prof. Lince, ya, yang tentunya dari materi beliau semakin memperkaya wawasan kita semua. Jadi pandangan dari Prof. Lince tadi banyak mengarah kepada bagaimana peran wanita dalam keluarga dan karir, sekaligus juga perlindungan hukum terhadap perempuan. Ini luar biasa. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh ketiga pemateri hari ini. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan.
Peserta yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaannya melalui chat room. Baik, sebelum saya membacakan pertanyaan dari peserta webinar, mohon izin Ibu-Ibu narasumber, saya akan bertanya terlebih dahulu. Izin Ibu Dewi Motik, saya pernah membaca satu statement Ibu di sebuah artikel yang Ibu tulis bahwa wanita itu tidak boleh hanya patuh. Karena kalau hanya patuh itu akan menyusahkan. Wanita harus cerdas, kritis, dan mandiri. Nah, dari beberapa paparan yang sudah disampaikan oleh ketiga pemateri ibu-ibu tadi, ini sungguh luar biasa bahwa wanita itu tetap harus melaksanakan pekerjaannya sebagai ibu, kemudian sebagai istri, dan juga harus tetap berkarir. Nah, oleh karenanya saya pengen meminta bagaimana pandangan dari ibu-ibu para narasumber atas statement yang disampaikan oleh Ibu Dewi melalui artikel yang pernah ditulis beliau. Mungkin saya bisa mulai dari Ibu Dewi sendiri ya. Silakan Ibu Dewi. Bu moderator, Ibu Haninun, sederhana sekali. Kita itu adalah manusia dianugerahkan nama Allah yang lebih kuat dari laki-laki. Ingat kata-kata saya ini, kita kuat jasmania. Orang katanya jagoan, enggak. Kalau lihat aja, kalau istri tinggalkan suami, dia bisa terus dengan anaknya, bisa maju. Berapa banyak contoh yang saya lihatkan bahwa wanita karir bila ditinggalkan suaminya, dia tetap bisa memanage sebagai ibu, sebagai karir woman. Nah kalau laki-laki istri yang meninggal langsung nggak lama mau kawin, ngerti nggak? Contoh-contoh aja, nggak bisa sendiri. Oh kita menjagoan, nggak usah jauh-jauh dia. Suami saya sekarang sangat tergantung sama saya karena dia merasakan mungkin kita kolokin dia ya jadi begitu ya. Sekarang dia udah berumur 76 tahun, saya 71 tahun, tapi kita tetap sayang-sayangan. Tapi ini satu contoh. Jadi saya pikir kalau kebanyakan kita patuh, tidak berani mengkoreksi ya, kalau salah ya, ingat kata-kata saya. Kalau rasanya itu salah, kita harus berani koreksi, tapi dengan cara-cara yang manis. Karena apa? Tidak ada laki-laki yang luwes. Kalau laki-laki luwes, ngerti nggak? Tapi kalau perempuan kita bicara itu empathy, simpati. Contoh yang sederhana. Saya suka gini-gini. Ngapain mesti ngomong gitu? Sayang, istri kamu. Kita always menamakan diri bukan saya. Istrimu. Kalau kita bersama dengan anak kita, jangan ngomong saya, tapi ibumu. Jadi kadang merasakan bahwa yang bicara ini punyaku, adalah punyaku. Jadi itu permainan bahasa aja, kita nggak pernah jadi jago. Saya nggak suka lu gitu-gitu. Suka lu nak kalau begitu. Jadi ini yang saya katakan istrimu nggak suka. Karena bahaya kalau kita patuh, kita tahu itu salah. Nanti kalau ada apa-apa terus kejadian apa? Contoh nggak usah jauh-jauh. Kalau umpamanya kita maaf ya, saya udah pasti tahu saya yang punya uang, saya beli segala macam terserah. Dia pegawai Pertamina, dia punya limited, tapi saya selalu bertanya pada dia yang begini-gini. Pokoknya dia bilang, aku suka yang gini. Kenapa saya milih gini? Sebaiknya mobilnya seperti ini karena kita begini. Jadi saya berkata kita negotiate. Jadi nggak langsung kita counter, nggak suka, nggak boleh. Yang saya bilang tadi permainan kata sehingga beliau tidak merasakan dilawan tapi tetap dihormati sang suami. Dan kita berani memberikan input yang merasakan bahwa input kita itu baik. Jadi tata cara berbahasa itu yang saya bilang nggak boleh. Kok kita udah mau dimasukin ke yang nggak benar kok kita langsung kita mau nggak boleh dong. Kita mesti wajib berani mengkritisi atau memberikan jalan keluar. Karena menurut bapak saya perempuan-perempuan pintar itu, perempuan-perempuan hebat itu adalah yang disebut mengalah untuk menang, bukan ngalah untuk kalah, tapi kalah untuk menang. Karena untuk perbaikan kita, karena kan kita nggak mau cerai, kita masuk ngerti dia orangnya baik, tapi kan beberapa hal yang saya nggak cocok, ya saya bicarakan karena nggak mungkin. Saya selalu mengatakan, Hanino, dalam perkawinan itu nggak ada kata-kata cocok 100%, bohong. Kalau ada orang 100 cocok 100%, kami perlu dengan pengertian BS itu bohong. Yang ada adalah dicocok-cocokin. Hidup tuh dicocok-cocokin, saling ngedukung, saling mengalah. Tapi kan mengalah bukan untuk kalah, untuk menang. Apa dua-duanya menang.
Ini saya bilang bahwa perempuan auto harus bisa berbicara, tapi dengan cara cantik. Karena apa? Perempuan yang cara berbicara dengan baik, dengan halus, itu akan memenangkan peperangan. Kita akan memenangkan pertempuran, kita akan memenangkan semua. Yang penting adalah memenangkan keluarga kita tercinta. Kita kan tadi karir dan keluarga. Jadi menurut pendapat saya, ilmu yang terbaik adalah cara berbicara, cara mengemukakan pendapat, itulah yang memenangkan kita semua. Win-win solution. Amin. Terima kasih Ibu Dewi. Selanjutnya saya persilakan ke Ibu Karmini. Silakan Bu, bagaimana pandangannya tentang statement Ibu Dewi Motik ini? Wanita itu tidak hanya patuh, tetapi dia juga harus cerdas, harus kritis, harus mandiri. Silakan Ibu. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang Ibu Dewi yang sangat saya kagumi. Itu tadi telah cukup kita dengarkan bahwa ya wanita adalah manusia yang selalu setia setiap saat. Karena apapun kondisinya, kita sebagai perempuan dapat melakukan segala hal. Saya bilang bisa dapat kita lakukan segala hal, Ibu. Baik di dalam keluarga maupun di dalam karir. Sehingga apapun yang kita laksanakan itu terutama juga kita harus mengutamakan keluarga kita. Tadi Ibu katakan kita harus tahu tata cara kita menyampaikan suami, walaupun itu keras, agar suami merasa dihormati. Cara penyampaian ternyata itu adalah yang utama. Contohnya Ibu, saya di kantor, saya merasakan sangat bersaing dengan laki-laki. Karena dari saya berkarir tahun 87, kita dianggap perempuan tuh gimana gitu. Terutama karena apa? Persaingan saya di dunia pegawai negeri sipil, Bu, sangat ketat. Sedikit sekali pejabat perempuan. Di Kabupaten Tulang Bawang, pejabat perempuan sampai dengan eselon 2 hanya 3 orang, Bu. Kami bersaing dengan laki-laki. Namun demikian, Ibu katakan tadi, kita sebagai perempuan berjuang bagaimana kita komitmen dalam menyusun keluarga kita, menyiapkan segalanya baik untuk anak-anak dan suami, namun kita juga harus menyiapkan tugas-tugas kantor yang harus kita laksanakan. Demikian di dalam hal ini kita harus bisa membagi waktu, Bu. Intinya kita bisa membagi waktu, memisahkan antara yang kantor dan antara yang di rumah. Sehingga semuanya bisa berjalan lancar, semuanya dapat terawasi, hingga saya sampai dengan duduk di saat ini menduduki eselon 2. Saya mengucapkan terima kasih pada Bupati Tulang Bawang. Barangkali itu yang dapat saya berikan dan masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Karmini. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Lince. Silakan Ibu, bagaimana pandangan Ibu terhadap statement Ibu Dewi? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin udah panjang lebar ya. Saya pertama-tama salut dengan Ibu Dewi sebagai senior kita karena beliau udah mencapai 71 tahun Ibu Dewi ya. Saya 17 sebenarnya. Anda 70 tahun. Jadi Sweet 17. Luar biasa. Saya baru mau akan 70 nanti di September. Nah, jadi Ibu lebih senior dari saya. Jadi pengalaman Ibu sangat luar biasa. Saya setuju tadi, kita di dalam keluarga itu boleh dikatakan harus sedikit mengalah dengan suami. Kita utarakan pendapat kita dengan cantik, dengan harmonis, bisa merayu, jadi tidak kasar, ya. Jadi itu kita lebih menang, jangan ngotot-ngototan. Saya suka itu, Bu. Sehingga timbullah keharmonisan dalam keluarga itu. Walaupun dalam hati kadang-kadang dumel juga. Karena pria itu kadang-kadang kan agak lebih ego ya, ada egonya ya. Tapi begitu kita bisa melunakkan semua all in bisa kita peluk. Itu mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Setuju saya, Bu. Jadi itulah di samping itu kan dalam keluarga pembinaan yang pertama tadi seperti saya jelaskan. Jadi saya sangat setuju bahwa kita harus pintar-pintar, cerdas ya. Walaupun sedikit agak dipojokkan, kita jangan mau kalah ya, tapi dengan kecerdasan, tidak dalam kekerasan, main cantik. Saya kira begitu. Terima kasih. Dan saya tambahkan sebagai moderator, tahu nggak, saya di Kadin berapa puluh tahun loh, saya sendiri satu-satunya ketua Kadin dari zamannya Pak Sukamdani, kemudian
Pak Satriwan Arjanggi, kemudian Ical Bakri, kemudian itu saya berapa kali saya jadi satu-satunya perempuan di wakil ketua umum Kadin. Ibu bisa bayangin nggak? Kan pengusaha itu kan, aduh ampun deh, jagoannya setengah mantu, namanya 100% dia percaya pada dirinya sendiri. Contoh salah satu waktu Munas, saya mau terpilih untuk salah satu posisi, saya cuma ngomong, Bapak lihat muka saya ini bukan sebagai muka saya, muka anak Bapak yang perempuan, yang harus mendapatkan posisi itu. Bayangin kalau nanti duduk yang di depan ini bukan saya, anak Bapak yang mau jadi ngeran. Makanya Pak, pilih perempuan, Pak. Karena Bapak juga punya anak perempuan, Bapak kan punya anak perempuan. Kalau nggak punya anak perempuan kan nanti punya cucu perempuan. Bisa bayangin nggak? Bangga nggak Pak kalau kepilih itu perempuan? Ini salah satu orang pada kata kurang ajar lu, gue nggak inget gue nggak punya anak perempuan, tapi siapa tahu gue punya cucu perempuan juga nanti kepengen seperti kamu. Itu salah satu. Jadi bermain cantik, kita bercanda tapi satu message yang tak kena di hati dia langsung itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi, sungguh luar biasa. Jadi artinya perempuan itu sangat hebat dan luar biasa, mengalah untuk menang. Hanya satu kalimat untuk itu. Baik, Ibu, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dan tentunya tidak bisa saya bacakan semua. Ini ada pertanyaan untuk Ibu Dewi dan Ibu Bupati atau yang mewakilinya. Seiring perkembangan zaman yang lebih maju, muncul popularitas pekerja perempuan, disebut wanita karir dengan memegang peran publik dan jabatan. Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang dalam hal ini? Mengingat sesuai dengan batasan kodrat seorang perempuan atau ibu. Terima kasih, itu pertanyaannya, Bu. Jadi bagaimana pandangan Islam mengenai wanita yang sibuk di karirnya? Silakan Ibu Dewi, mungkin duluan. Silakan. Saya gini ya, Al-Quran Nur Karim menurunkan dua perempuan yang dua-duanya ada beberapa perempuan, tapi dua yang tokoh diberikan kehormatan di Al-Quran, disebutkan namanya berkali-kali. Dua-duanya adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW yang sampai meninggal tidak pernah dipoligami, dan kedua adalah namanya Siti Khadijah dan satu Siti Aisyah. Dan Ibu Aisyah itu ada tokoh wanita di negarawan. Dalam sudut pandangnya dia ada seorang negarawan yang betul-betul bisa menulis semua ayat-ayat suci Al-Quran dijadikan satu dan dibuat hadis dan segala macamnya sunnah itu dibuat oleh orang yang namanya ibu perempuan itu ada Aisyah, seorang wanita yang sangat cerdik dan sangat pintar. Dan itu adalah berkali-kali disebutkan di dalam Al-Quran. Demikian juga di dalam ekonomi ada Siti Khadijah. Jadi, jangan kita, ini yang saya mohon betul-betul digarisbawahi, kita jadi orang Islam, bukan jadi orang Arab, bukan jadi suku bangsa Arab. Arab kita hormati, karena disitulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dibesarkan, dan menjadi Nabi kita, Nabi Muhammad, utusan Allah. Tetapi kita bukan suku bangsa Arab. Kita adalah suku bangsa Indonesia yang mempunyai keanekaragaman segala agama, segala budaya. Saya gariskin lagi tadi Ibu Lince, semuanya itu nggak bisa. Kita tuh beraneka ragam. Gak usah jauh-jauh. Suami saya orang Jawa, saya orang Sumatera, besar di Jakarta, lahir di Jakarta. Beda, ya Allah, bedanya. Dia orang Solo, penuh dengan kehalusan, penuh dengan lemah lembutan, orang Solo namanya juga. Tapi saya orang Sumatera yang besar di Jakarta. Jadi kita bersatu dalam satu contoh yang sederhana. Selama 9 tahun pacaran, 45 tahun pernikahan, ya udah hampir 53 masuk 54 tahun berkenalan, ya banyak perubahan saling mempengaruhi. Contoh itu. Jadi kalau Anda tentang pandangan Islam tentang wanita, Islam mengatakan wanita adalah tiang negara. Itu nomor satu. Jadi kalau kita mau lihat negara maju, kalau mau lihat satu bangsa yang bagus, dia perempuannya bagus. Nah, tiang negara. Tiang itu kan kalau nggak ada tiang jatuh rumpuh. Wanita adalah fondasi bangsa. Landasan satu negara, bangsa itu adalah wanitanya. Kemudian wanita itu pakaian pria. Itu saling memakai, pria pakaian wanita, wanita pakaian pria. Dan kita di tulang rusuk, bukan tulang belakang. Berarti samping, sama sejajar. Kita adalah tulang rusuknya. Itu kata Al-Quran. Jadi kita sejajar, nggak di depan, nggak di belakang, nggak di bawah. Kita sejajar. Jadi
kalau kita percaya kan 90% orang Indonesia itu Islam ya. Jadi kita percaya dengan Al-Quranul Karim yang nggak mungkin salah. Jadi saya selalu mengatakan, yuk kita saling menghormati, saling mendukung, dan Islam sangat menghormati perempuan. Sorga itu yang kita kata, kemana sih kita mau pergi nanti kalau habis mati? Sorga kan? Sorga adalah di bawah telapak kaki seorang ibu. Nah itu ibu perempuan, nggak ada ibu laki-laki, nggak ada. Dan itu satu contoh begitu begitu hebatnya. Jadi kalau begini perempuan mesti begini, lo bukan Arab, kita bukan Arab, kita orang Indonesia nih, kita Islam itu sangat menghormati perempuan. Di bawah telapak kaki yang kita kejar sorga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Jadi itu salah satu, ya Allah, Islam itu sangat menghormati wanita. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Dewi. Selanjutnya silakan Ibu Karmini. Terima kasih. Saya sangat mengagumi Ibu Dewi. Saya hanya menambahkan kata-kata beliau tadi bahwa wanita adalah tiang agama. Dalam sudut pandang saat ini, kita sesuaikan dengan kondisi dan suasananya, Bu. Kondisi alam, terutama kita tadi kita berbicara dengan keluarga, bagaimana kodrat kita sebagai perempuan, kita hormat kepada suami. Terlepas dari itu kita berkarir, kita melaksanakan tugas-tugas karir kita agar adanya keseimbangan antara karir dan keluarga. Dengan demikian, tadi Ibu Dewi sudah cukup menerangkan Islam, menjelaskan tentang wanita, bagaimana Islam sangat menghormati wanita. Nah, di sini kita tinggal menyeimbangkan antara karir dan keluarga kita sehingga dua-duanya dapat berjalan dengan balance. Untuk itu, apabila kita dapat handle semuanya, keluarga kita bisa, karir kita dapatkan, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan menarik lagi, ini dari kaum pria ibu-ibu. Di sini sebetulnya pertanyaannya mirip, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi masukan. Bagaimana memaksimalkan peran wanita? Ini pertanyaan dari bapak-bapak yang hadir di seminar ini. Bagaimana memaksimalkan peran wanita dalam bimbingan moral dan keilmuan dengan anak dan perempuan sendiri, di mana dia bisa menyimbangkan antara karir dan keluarganya. Ini untuk ibu-ibu semua. Saya persilakan dari Proplince, silakan Bu. Baik, terima kasih. Tadi sudah saya paparkan dalam PowerPoint saya ya, sesungguhnya ya. Di penghujung tadi sudah saya utarakan juga, sebenarnya harus seimbang ya. Tapi bagi saya pribadi adalah sedikit lebihnya untuk keluarga. Ini saya pribadi. Tapi tugas sebagai wanita karir tetap jalan sampai ke puncaknya ya. Mudah-mudahan kalau saya sendiri, kalau dari segi akademisi sudah saya peroleh, tapi saya juga harus melihat ya bagaimana sisi-sisi dari keluarga kita. Jangan hanya kita gitu loh. Harus anak kita juga harus maju semua, suami kita juga harus bisa harmonis dengan kita. Jadi jangan ada rasa ego ya, egosentris, egoisme. Hanya kita yang berhasil. Tapi bapak-bapak juga perlu diperhatikan. Saya tadi juga udah ngomong, kalau laki-laki pada umumnya agak sedikit, karena derajatnya di atas harus patuh ya kepada suami kita, itu sebagai kaum Hawa, itu sudah kodrat kita, hukum alam. Maka saya katakan tadi, apapun itu tingkah suami kita, kalau kita bermain cantik, harmonis, romantis, ya itu akan bisa semuanya cair, gitu loh, ya. Jadi itu kan sudah salah satu peran kita sebagai ibu rumah tangga. Apapun beratnya pekerjaan kita, ya di kantor atau dimanapun itu, tetapi ingat prioritas utama adalah keluarga, dengan tidak meninggalkan tugas sebagai wanita karir. Ini menurut saya. Kalau ini dipegang oleh semua perempuan-perempuan Indonesia, maka kita boleh dikatakan sebagai ibu pertiwi. Nggak ada bapak pertiwi kan? Yang ada hanya ibu pertiwi yang bisa mengayomi semua dan mencairkan suasana secara harmonis. Demikian Bu Haninun. Terima kasih. Contoh ya, sederhana. Saya udah tambahin sebentar ya, sederhana sekali ya.
Gini, waktu saya masih muda, anak saya waktu itu 2 tahun, yang laki, yang perempuan 5 tahun. Saya ingat sekali, saya mesti memimpin delegasi ke India. Semua orang udah siap untuk berangkat ke India. Saya waktu itu mengatakan, aduh anak saya tahunnya demam. Kemudian dia bilang, terus dia kayaknya mau peluk saya terus-terusan. Karena saya udah biasakan sejak melahirkan anak, sejak saya hamil, selalu memperjelas bahwa ini hasil perbuatan kita berdua. Ini anak bukan anak saya sendiri. Ini anak berdua. Jadi dari keluar bayi di perut saya, karena suami saya nggak bisa hamil, saya menyusui, suami kita berbagi pekerjaan selalu berdua. Yang kalau saya habis nyusuin, saya lemes, ngantuk, suami saya ngambil anaknya, dia mandiin, saya udah biasa. Orang bilang, masa laki lu yang mandiin? Loh, kenapa? Emangnya ada aturan dalam Al-Quran, ada aturan dalam budaya laki-laki nggak boleh mandiin anak. Nggak apa-apa deh, seneng, anak itu senang dimandiin ayahnya karena pakai nyanyi-nyanyi, pakai segala macamnya. Jadi saya udah biasakan bahwa suami saya bertanggung jawab atas anak, bukan saya sendiri. Jadi anak itu kan kita berdua yang buat, jadi harus juga tanggung jawab berdua. Jadi waktu saya mesti berangkat ke India, saya udah berat ya rasanya, dia panas gitu. Atau sama saya, kamu kayak nggak percaya sama saya, nggak usah, kasih aja ke sini, tinggalin anak itu ke saya bawa ke dokter, saya bilang juga nggak apa-apa. Nah itu satu contoh. Jadi kita selalu berdiskusi bahwa itu nggak ada yang nggak bisa, semua itu bisa kalau mau. Jadi saya tinggalkan, saya telepon anak saya, nggak lama udah dingin lagi, udah turun semuanya, dan saya pulang udah sehat. Jadi ini salah satu contoh bahwa percayakan dan biasakan suami juga bertanggung jawab. Dan saya selalu bilang sama semua pengantin muda, jangan biasakan kita yang ngurus 100% anak. Anak itu diurus sama ayah dan ibunya. Sehingga anak itu merasakan bahwa satu lagi sibuk, satu langsung take over. Satu lagi, dua-duanya sibuk, dua-duanya juga take over. Harus aturan, karena itu anak betul-betul harus dipegang oleh dua belah pihak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Bu Karmini, silakan Bu. Ya, untuk menambahkan sedikit, barangkali itu sudah hampir melengkapi semua. Untuk menyimbangkan dari kita sebagai seorang ibu, kita melahirkan hingga kita membesarkan anak, kita memberikan pendidikan, menikahkan mereka, sehingga saat ini saya sudah mempunyai cucu 3. Kita juga memberikan suami. Dengan hal-hal seperti itu, insya Allah kita bisa menjalankannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di kantor pun kita berkarir sesuai dengan kode etik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga atasan juga melihat kita bahwa kita juga punya kinerja. Insya Allah apabila kita menyeimbangkan antara dan keluarga dan karir, semuanya akan berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Hadirin sekalian, saya mohon maaf ini banyak sekali pertanyaannya, tapi mengingat waktu kita yang terbatas sehingga saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan. Tapi saya kira dari apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber tadi itu sudah sangat luar biasa, suatu pelajaran buat kita semua, pengalaman-pengalaman beliau yang sangat luar biasa. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas peran wanita dalam keluarga dan karir. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini. Karir adalah anugerah. Ya. Jadi karir adalah anugerah, tadi pendapat dari ketiga pemateri kita. Karir adalah anugerah, karir adalah kodrat, karir juga adalah impian dari setiap wanita. Sementara rumah tangga adalah anugerah yang sangat luar biasa, sekaligus tanggung jawab yang mesti dipikul. Oleh karenanya, kita kaum wanita harus dapat menjaga keseimbangannya. Lalu pesan untuk para kaum pria dari webinar ini agar memberikan kesempatan kepada para wanita untuk dapat terus berkarya dan berinovasi. Nah, itulah kesimpulan dari seminar kita pada hari ini. Sebagai akhir dari acara webinar ini, saya juga mohon kepada para narasumber untuk memberikan closing statement secara singkat sebagai pesan kepada generasi perempuan saat ini. Silakan dari Ibu Dewi. Saya selalu mengatakan, berkarya nyata, buat banyak untuk orang lain yang sangat memerlukan adalah wajib hukumnya.
Jadi nggak usah takut berkarir, tapi yang penting kita ada skala prioritas sebelum berkarir beresin rumah tangga dulu. Dan kalau ada apa-apa dengan rumah tangga kita, nggak usah sedih. Kembali ke nomor 1, Tuhan yang Maha Esa, minta tolong sama beliau, beliau akan berikan jalan keluar yang terbaik dalam iman dan takwa kepada yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Lince. Silakan Ibu. Sebagai wanita yang harus tegar, ya, tetap semangat, laksanakan tugas dengan baik. Wanita karir harus berjalan dengan lancar. Tugas negara is okay, terutama tugas dalam keluarga. Ternyata udah nenek-nenek juga yang hadirin ya. Saya punya cucu 5. Saya mau 3. Aku mau 3 insya Allah. Udah gede-gede, udah mau masuk universitas. Luar biasa. Jadi nggak salah pilih lah, nenek-nenek yang dipanggil. Berarti kan lebih banyak pengalamannya. Makanya Bu ya, jangan sampai bicara sama perempuan mengatakan kalau sudah mengawinkan, selesai sudah urusan kita. Enggak ada. Justru kita mengawinkan anak, ngedoain sama mantu, ngedoain cucu, ngedoain besan, ngedoain semua, didoain semua. Jadi nggak ada pernah berhenti tugas seorang wanita. Sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai guru, sebagai apapun juga tetap berkarya nyata. Bagus. Tapi pesan kita kepada pemerintah, masih perlu perlindungan terhadap wanita dengan mengeluarkan berbagai peraturan supaya kita tidak terjerat terhadap diskriminasi, ya, tetap seimbang, ya, kita emansipasi tetap kita teguhkan, kita tetap semangat berjuang membangun negara yang kita cinta ini dalam IPO Lexos But Hankamnas. Saya kira 100 Pak, Bu. Saya juga cocok 100 itu bahwa kita perempuan memang tidak bicara tentang diri kita, tentang perempuan-perempuan di daerah pedalaman, perempuan-perempuan yang jauh dari pusat, perempuan-perempuan yang di daerah terpencil. Itu yang kita harus lindungi. Amin. Demikian, saya tambahkan sedikit. Kita sebagai wanita, kita harus tahu kodrat kita, terutama itu kita harus memiliki inovasi dan motivasi ke depan, karena perempuan Indonesia sekarang harus lebih maju, dan keseimbangan dengan pria, sehingga kesejajaran itu kita dapat meyakini mereka, dan kita diberikan kesempatan untuk lebih maju lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Hadirin sekalian, demikian acara seminar kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga seluruh hadirin yang dalam kegiatan saya. Love you. I love you too, Bu Dewi. Next time ketemu ya. Ya, ketemu ya. Dosen saya. Baik. Kata saya ya, lanjut dokter. Semoga kita dapat bertemu kembali di dalam acara seminar berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf waktu saya kembali. Oh, ada wali kota baru tuh, Bandar Lampung, perempuan namanya Bu Eva. Kebetulan itu ponakan saya. Ya Bu, ya Bu. Ya, hebat. Bu Eva, kalau ketemu bilang aja kata Bu Dewi, kamu ponakan saya, betul. Siap Ibu, siap. Perempuan jadi jagoan. Iya. Offline mungkin lebih seru lagi, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Yuk. Nggak foto bersama. Nggak foto bersama. Sebentar, saya tutup dulu ya, Bu. Foto bersama dong. Ya, nanti ada foto bersama. Baik, terima kasih kepada pemateri kita dan moderator pada hari ini, sangat luar biasa ya. Saya membaca pertanyaannya sebenarnya masih banyak sekali tuh, Bu Moderator. Cuma karena keterbatasan waktu. Baik, semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah. Amin. Sebelum saya tutup acara ini, kita akan melakukan sesi foto dulu. Nanti akan dipandu oleh Bapak Nurdiawansah. Nah, untuk itu, untuk para peserta, mohon untuk bersiap dan mengaktifkan kamera videonya. Videonya semua dihidupkan. Kita akan berfoto. Kepada Pak Iwan, dipersilahkan Pak. Mohon izin Ibu Bapak, jadi ini kita ambil foto sesi. Jadi kebetulan ini peserta partisipannya luar biasa Bapak Ibu, lebih dari 250. Jadi ini slide-nya banyak sekali, ada 11 slide.
Jadi mohon izin Bapak Ibu semua, kita supaya serempak kita acungkan jempol di ininya. Jadi kita ambil foto, ya sebentar. Ini untuk slide-nya kita tetap mohon izin Bapak Ibu, mungkin saya pandu jadi ada 11 slide, jadi ditahan ya jempolnya Bapak Ibu ya. Ini dari slide pertama sampai slide 11, jadi saya foto satu-satu supaya semuanya dapat. Oke, siap Bapak Ibu, ini slide pertama, siap, tahan jempolnya, 1, 2, 3. Oke, untuk berikutnya slide kedua, siap-siap Bapak Ibu. Tahan jempolnya, slide kedua, oke. 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga, tahan lagi jempolnya. 1, 2, 3. Oke, ini luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapaknya rame banget. Slide keempat, siap-siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kelima, ini banyak sampai 11 slide, Bapak Ibu, luar biasa ini partisipannya, semangat-semangat semua hari ini. Oke, slide kelima, 1, 2, 3. Oke, slide keenam. Siap Bapak Ibu, 1, 2, 3. Wah, ini masih partisipannya masih aktif semua. Oke, slide ketujuh, sebentar ditahan, Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Oke, slide ke-8. 1, 2, 3. Oke, slide ke-9. 1, 2, 3. Wah, banyak sekali partisipannya Bapak Ibu. Oke, slide ke-10. Ditahan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sudah cukup fotonya. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Diawansa. Terima kasih, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Demotik, Bu Lince, Bu Hani, Bu Karmini. Terima kasih Bu. Klik. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah. Betul ya. Bagus, sampai kan setengah 12 Pak waktunya. Iya. Enggak, ini sudah setengah 12. Oh, iya. Saya pikir enggak tadi itu apa namanya di terakhir itu langsung buru-buru aja posisinya. Mereka begitu demikian itu langsung sampai
Ya,